Baik. Ya, siapa yang di sini yang udah puasanya bolong? Belum. Yang punya apa namanya puasanya bolong nanti jangan lupa diganti. Bisa nanti. Iya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, siang hari ini kita berdoa sejenak supaya ilmu yang akan kita pelajari nantinya bisa masuk ya ke otak kalian ya. Doa mulai. Doa selesai. Ya, sekarang HP-nya yang masih pegang HP yang bisa ditaruh dulu. Teguh. Kita mau lanjut ke pembelajaran. Ya, ada yang ingat nggak kemarin pembelajaran sama Bu Atul mempelajari apa? Transportasi. Ada yang bisa ngejelasin singkat terkait transfer pasif? Transportasi. Ayo baca yuk apa transfer pasif. Gak apa-apa dicoba aja dulu. Ibu nggak salah. Kalau salah nggak apa. Dari yang berkonsentrasi rendah, tinggi ke rendah. Ya itu salah satu kuncinya ya perbedaan antara transfer pasif dan transfer aktif. Oke, itu tadi berarti udah tahu ya transfer pasif itu dia dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, kalian coba ditengok tangannya. Yuk dilihat tangannya. Kukunya, kuku. Ada yang kukunya masih panjang? Ayo siapa yang bisa kuku? Nah, kuku ini salah satu bukti kinerja si transfer, ya, transfer aktif termasuknya. Karena transfer aktif ini yang mengangkut sel-sel kuku, yang mengangkut jaringan-jaringan kulit ke kuku, juga nutrisi diangkut juga ke kuku supaya kuku kita seimbang panjangnya, ya kan bener nggak? Kuku kita panjangnya seimbang kan? Ada nggak yang panjang ada nggak anak? Ya, jadi tujuan si transfer membran ini untuk menjaga keseimbangan. Namun untuk transfer aktif dan pasif sendiri kinerjanya sedikit berbeda. Baik, itu terkait singkatnya transfer aktif ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan transfer aktif. Baik, tadi kan kalau transfer pasif dari adalah zat yang dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, kalau transfer aktif dia dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Jadi arti dari transfer aktif sendiri zat yang melawan gradien konsentrasi. Artinya karena ada kata-kata melawan, jadi kita butuh energi. Jadi ibaratnya nih, oke, jadi kita ini dulu ya. Kita lanjut ke kata melawan. Ibaratnya nih ya, kalian mau nanjak ke parkiran GKT deh. Itu kan agak sedikit nanjak ya. Nah, karena kita nanjak, kita membutuhkan energi. Sama dengan transfer aktif, karena dia melawan, artinya melawan gradien konsentrasi, artinya dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi. Nah, ini ibaratnya sebagai kata kunci dari transfer aktif. Oke, baik. Itu kata kunci dari transfer aktif ya. Baik, dalam transfer aktif sendiri terdapat 3 macam. Yang pertama ada pompa ion natrium kalium, yang kedua ada co-transfer, yang ketiga ada endositosis dan eksositosis. Baik, Mbak Gafira tadi baru datang dari mana, Mbak? Dari rumah. Oke. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yakni pompa ion natrium dan kalium. Jadi yang berarti sistem transport zat yang memompa ion dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Maaf ya, ini sedikit belum ya. Semoga terlihat. Baik, ini yang membatasi. Ini terlihat kan masih jelas saya kayak pabrik ini. Ini dinamakan dengan membran sel. Kemarin sudah dijelaskan dengan Bu Atul. Membran sel yakni pembatas antara bagian luar dan bagian dalam sel. Nah, di sini ada kayak jembatan namanya protein ya, protein ini. Nah, kemudian di sini ada kalium, kemudian yang warna oranye ada natrium. Ini ada
ATP tadi sebagai, oh iya, ketinggalan satu. Jadi transport aktif tadi karena dia membutuhkan energi untuk naik, energinya itu disebut dengan ATP atau adenosin trifosfat. Adenosin trifosfat. Ya, baik itu energi untuk membantu dia melawan tadi ya. Nah, kita lihat nih, ini Na+. Oh ya, di dalam pompa ion ini terdapat dua perpindahan, ada natrium dan ada kalium. Nah, ini kan ini min. Min ini berarti konsentrasinya rendah dan plus berarti konsentrasi tinggi. Karena tadi pengertian dari transport aktif ini untuk menjaga keseimbangan, jadi yang berada di konsentrasi rendah dia harus dipindahkan ke konsentrasi tinggi dengan bantuan si protein ini. Protein ini sebagai ibaratnya jembatan dengan bantuan si ATP. Nah, ini kan Na+ ini di bagian luar sel dia konsentrasinya tinggi, sedangkan ada nih yang di bagian dalam sel tersisa nih natrium. Nah, dia supaya menjaga keseimbangan dia harus dipindahkan ke bagian luar sel. Jadi dipindahkannya ini contohnya. Jadi natrium ini dipindahkan masuk ke dalam pompa protein dengan bantuan ATP. Kemudian nanti dengan adanya ATP ini si pompa protein ini tuh menjadi longgar. Jadi dia keluar lagi ke bagian luar sel. Begitupun dengan perpindahan dari kalium. Baik, selanjutnya adalah cotransport. Transport adalah transport zat yang mengaktifkan transport zat lain untuk melawan gradien konsentrasi. Nah, ini tadi masih sama ya, ini sel membran sel sebagai pembatas, kemudian ini bagian dalam sel dan ini bagian luar sel. Nah, ini ada juga di dalam cotransport ini memiliki dua protein. Dia ada protein yang disebut dengan hidrogen juga sukrosa. Nah, kita bisa lihat. Ini kan tadi protein pompa protein atau kayak jembatannya lah ya, itu kalau bahasa mudanya. Jadi hidrogen ini seperti diajak gitu ya, kata-katanya seperti diambil untuk bisa mengambil hidrogen tadi untuk bisa mengambil si sukrosa ini ke dalam. Karena sukrosa ini berasal dari hasil dari fotosintesis dari daun. Nah, supaya sukrosa ini bisa terdistribusikan ke dalam akar, dia harus dipindahkan ke dalam sel. Nah, jadi si pompa proton ini mengambil hidrogen dengan bantuan ATP untuk melewati ke sini, untuk melewati keluar sel. Kemudian hidrogen ini mengajak sukrosa masuk lagi, namun melewati jembatan yang berbeda. Jadi kan ada transport protein yang berbeda, ada dua. Nah, itu satunya untuk keluar, satu lagi untuk dia masuk. Ini namanya cotransport sukrosa hidrogen. Dan mereka masuk lagi. Dia sukrosa akan terdistribusikan ke dalam akar. Itu cotransport. Selanjutnya ada endositosis dan eksositosis. Dari gambarnya sedikit kurang juga, minta maaf ya. Tapi ini dari gambarnya masih sedikit terlihat. Ada dia dari ini bagian luar, ini bagian dalam, ini bagian luar, ini bagian dalam. Sudah terlihat ya. Kalau endositosis dia mengambil dari luar kemudian masuk ke dalam, kan? Nah, kalau eksositosis dia dari dalam perlahan dia keluar. Itu perbedaan singkatnya lah terkait endositosis dan eksositosis. Endositosis itu dia mengambil partikel atau molekul dari luar itu dengan bantuan membran sel. Yang membran sel ini untuk bisa masuk ke dalam sel tadi. Itu pun yang eksositosis. Nah, kalau endositosis sendiri memiliki 3 bagian lagi. Yang pertama ada fagositosis, pinositosis, dan endositosis yang diperantai reseptor. Nah, kalau fagositosis ini berpartikel padat. Jadi ini tuh masih sama kayak tadi kan, ini membran sel ya. Ini membran sel yang kuning-kuning. Membran sel kan tadi sebagai pembatas antara bagian dalam dan bagian luar. Nah, kalau fagositosis dia mengambil partikel padat dari luar. Jadi si membran sel ini apabila ada yang mendekat, dia itu akan dengan bantuan pseudopodia juga dia akan lentur gitu. Jadi si membran sel ini akan lentur membuat mangkok, kemudian dia akan mengambil partikel padat.
fagosom atau vakuola makanan. Jadi kalau fagositosis itu mengambil partikel padat dari luar sel. Nah, kalau pinositosis ini cairan ekstraseluler. Jadi dia mengambil cairan dari luar. Ini kalau tadi padat, ini cairan kalau pinositosis. Namun dalam pinositosis ini dia tidak memiliki spesifik substansi yang spesifik. Jadi dia kayak nggak pasti apa yang diambil gitu. Nah, karena dia nggak pasti, adanya endositosis yang diperantai dari reseptor. Jadi reseptor ini tuh kayak ibaratnya membantu si pinositosis mengambil substansi dari luar, cair juga ya. Ini dengan ukuran yang lumayan besar. Jadi kalau udah gede endositosis ini dia udah tahu nih substansi apa yang diambil. Kemudian ya sama mengikuti sama semua membuat bulatan, kemudian dilanjutkan lagi untuk didistribusi. Baik, itu terkait pembahasan transport aktif. Ingatkan, ayo siapa yang tadi masih ingat ada apa aja? Pertama ada pompa, yang kedua ada transport, yang ketiga ada endositosis dan eksositosis. Baik, cuma dikit kan pembahasan kita terkait transport aktif. Yuk kita sekarang akan membuat kelompok. Ya, sebelum kita membuat kelompok, ibu ada ice breaking nih, karena ini dari tadi udah lihat kayak udah pada ngantuk ya. Memang siang, iya. Puasa lagi tuh ya. Lemes ya? Ya, tapi mukanya pakai es ya. Ya, sekarang semuanya berdiri dulu. Ya, coba tangannya dipegang ini, tangannya di depan. Tapi lihatnya ke tangan ibu. Semua lihatnya ke tangan ibu. Oke? Perhatikan tangan ibu. Perhatikan. Nanti kalau ibu pegang mata. Oke? 1, 2, 3. Pegang mata. Oke, nggak ada yang salah. Enggak, Mbak ini salah kan tadi pegang mata. Ya, sekali lagi saya ulang lagi. Saya udah empat lagi. Ya, baik, empat. Karena sudah duduk empat, udah langsung aja ya satu kelompoknya ini Mbak. Ada Mbak Sayur, Mbak Sita, Mbak Nafi, Mbak Gafira. Kelompok 2 ada Mbak Latifah, Mbak Lati, Mbak Mei, Mbak Ini. Oke, sekarang pemilihan kelompok. Ketua kelompok. Cita. Nah, ini Latifah ada Mbak. Sebelum ibu kasih tugas sekarang ini di sini, jadi nanti nggak ada yang boleh buka HP ya. HP, barang-barang elektroniknya harus disimpan sebentar. Nanti di sini sudah ada materi terkait transport aktif. Kemudian di sini ada lembar kerja. Jadi cara kerjanya di sini ada 5 soal saja. Namun di soal pertama terdapat pemilihan materi. Jadi 2 orang. Jadi kan ini 4 orang nih. Jadi 2 orang mengerjakan nomor 1 saja. Karena harus menghafal materi yang ada di dalam sini. Jadi nanti ini kan ada 2 nih, boleh dipilih nih mau transport atau endositosis. Jelaskannya hanya singkat terkait apa arti dari misal kalau transport, kemudian mekanismenya singkatnya saja seperti apa. Ini 2 orang, kemudian nomor 2, 3, 4, 5 ini juga 2 orang. Namun tidak boleh salah ya. Ini pilihan ganda. Nanti di akhir kalian akan saling menjelaskan antar kelompok. Jadi misalnya di kelompok 1 ada Mbak Sita, Mbak Sayur misalnya yang menjelaskannya Mbak Nafi sama Mbak Gafira nih. Kemudian nanti Mbak Nafi sama Mbak Gafira memilih bagian endositosis. Tadi sudah menghafal, kemudian menjelaskan kepada teman-teman di kelas. Nanti dibantu saja jika begitupun nanti kelompok 2 pilih 2 orang untuk menjelaskan dari materi yang dipilih. Baik, sudah mengerti? Mengerti, Ibu. Oke, semangat ya untuk sudah SP. Udah semangat, Ibu. Tinggal tunggu lagi saja. Jadi kita bukanya yang manis-manis ya, biar anaknya. Ya, sebagai ketua kelompok. Yuk. Waktu pengerjaannya siapa yang menghafal? Waktu pengerjaannya 2 menit saja ya. 10 menit. Ya, 2 menit.
kata-kata sendiri juga nggak apa-apa ya. Memang apanya sama-sama nih, emang itu iya. Terus aku bilang artinya sih ya. Nah, deh. Jadi kami berdua begini apa? Transport oke. Itu adalah apa namanya? Transportasi dari zat tertentu yang menginisiasi transfer zat terlarut lainnya. Nah, terus kan Bu, kami lihat gambarnya. Nah, kalau dari gambar itu kan begini. Ini kan apa namanya? Informasi Bu Aisyah tadi. Ini apa zatnya Bu? Zat tertentu. Ini ada keluar, terus ngambil sekolah, terus dia melewati jembatan ini terus masuk lagi dan lain. Ya, oke. Lanjut ke baru. Dan oke teman-teman, jadi di sini kita mau satu menjelaskan apa itu eksositosis. Eksositosis adalah proses pengeluaran zat dari dalam ke luar. Nah, eksositosis sendiri itu terbungkus dari kantong sekret. Nah, kantong sekretnya nanti akan terbungkus lalu akan pecah. Terus kalau pada eksositosis ini jadi pada kelenjar sel. Selnya itu sendiri, nah itu kan tadi udah jelas kalau juga kan, dan nambah pengetahuan teman-teman. Nah, ini kan selnya terbungkus nih dari dalam, terus habis itu habis setengah pecah, terus habis itu pecah gitu. Dan mengeluarkan molekul baru atau partikel. Ya, jadi jawab belum soal-soalnya? Dulu kelompok 1. Jadi dulu sama kelompoknya? Itu sendiri. Alhamdulillah kita sudah di penghujung pembelajaran terkait transport aktif. Yang ada yang membantu Ibu menyimpulkan apa transport aktif tadi? Zat yang melawan gradien konsentrasi. Gimana sih kan? Kelompok ini. Berarti ATP Bu. Apa ATP? Adenin Baik, alhamdulillah siapa ya? Baik, semoga pembelajaran kita pada siang hari ini dapat bisa untuk bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Yuk, kurang dan lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.